Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan makalah kelompok 8 pertemuan 13 tentang data forgery and illegal content. Kami beranggotakan saya Muhammad Fatul Munir, Hafiz Maulana Ilham Pratama, dan Muhammad Akiful Kidubis. Yang pertama, bab 1, latar belakang. Begitu pesatnya era perkembangan teknologi di dunia digitalisasi, silih bergantinya waktu banyak perangkat-perangkat yang dirilis oleh perusahaan teknologi informasi dunia. Dalam perkembangan teknologi maupun dampak negatif berupa tindakan kejahatan di dunia cyber atau disebut dengan cybercrime. Kejahatan ini sebuah tindakan kriminal di dunia maya dapat merugikan orang lain. Pemerintah telah memperhatikan kejahatan cybercrime ini dengan dibuatnya Undang-Undang ITE. Undang-undang ini dibuat agar membuat jera dan ancaman bagi yang mencuri data orang lain lewat internet atau pembobolan secara cybercrime. Maksud dan tujuan. Yang pertama maksud. Yang satu, sebagai tugas mata kuliah etika profesi teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua, sebagai sarana pendidikan dan membentuk pola pikir yang baik terhadap cybercrime. Yang ketiga, sebagai media informasi tentang pembaca tentang cybercrime. Tujuan, satu, memberikan pengetahuan dan wawasan pengetahuan mengenai cybercrime. Kedua, memberikan penjelasan terkait bahaya dari cybercrime. Yang tiga, menggambarkan bahwa cybercrime itu adalah tindakan kejahatan yang dapat dijerat pelakunya dengan Undang-Undang ITE. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka ditemukan rumusan masalah terkait illegal content dan data forgery dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Oleh sebab itu, dengan adanya contoh kasus ini diharapkan melakukan solusi mengurangi terjadinya kejahatan cybercrime di dunia maya. Nah, bab 2 akan disampaikan oleh Saudara Ilham Pratama. Dipersilahkan. Bab 2, landasan teori. Pertama kali istilah cybercrime muncul pada tahun 1870-an di sebuah acara kegiatan hacking yang dilakukan beberapa remaja telah merusak sistem telepon baru negara dengan merubah otoritas. Awal tahun 1960, fasilitas universitas dengan kerangka utama komputer yang besar menjadi tahap percobaan bagi para hacker. Cybercrime adalah sebuah kejahatan yang ditimbulkan karena pemanfaatan teknologi internet untuk mendapatkan sebuah data tanpa izin atau bisa disebut dengan akses ilegal terhadap transmisi data. Illegal content merupakan kejahatan siber dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan tidak dapat ditanggap melanggar hukum atau ketertiban umum yang meresahkan masyarakat. Data forgery merupakan kejahatan dengan memasukkan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai kriptalis melalui internet. Bab 3. Kasus kejahatan ilegal konten 1. Pornografi. Beberapa waktu lalu tanah air digegerkan oleh video porno kebaya merah menjadi viral. Kronologinya kedua ini melangsungkan pernikahan ACS dan AHS. Kini harus membungkus karena gara-gara video kebaya merah yang viral. 2. Pencemaran nama baik. Seorang selebgram bernama Maida Azen divonis dengan pidana 6 bulan penjara dan denda 50 juta rupiah terkait kasus pencemaran nama baik melalui media elektronik terhadap Marisha Ica. 3. Berita hoaks atau bohong. BMKG mengumumkan
adanya pesan suara yang menyampaikan informasi palsu terkait gempa bumi. Pes suara menyebutkan ada gempa besar di Waduk di Rata. Cianjur dipastikan hoaks. Dicantumkan pula pes realase dan dari situs Geografikat Bandung, dan dalam satu poinnya menyebutkan soal hoaks tersebut. Dan selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Akiful Lubis. Dipersilakan. Baik, masih dalam bab 3, penyebab illegal content. 1. Penyalahgunaan media sosial bagi penggunanya. 2. Ulangnya pemilihan dan berpikir positif sebelum menggunakan konten. 3. Ulangnya keamanan siber pada situs-situs internet. 4. Akses internet yang tidak ada batasnya. Penanggulangannya illegal content ada 5. 1. Tidak memasang gambar yang dapat memancing orang lain merekayasa gambar tersebut sesuka hatinya. 2. Memproteksi gambar atau foto pribadi dengan sistem yang tidak dapat memungkinkan orang lain mengakses secara leluasa. 3. Berpikir 2 kali sebelum upload foto atau video ke internet karena rentan disalahgunakan. 4. Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya dari cybercrime serta pentingnya mencegah kejahatan tersebut terjadi. BSSN melakukan pelatihan terkait kejahatan siber kepada mahasiswa. Contoh kasus data forgery. Pada Mei 2021, data peserta Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) dijual di Hypermart seharga 0,15 Bitcoin. Data tersebut dijual oleh pengguna forum dengan yang mengatakan data tersebut juga termasuk data penduduk yang sudah meninggal. Total sebanyak 279 juta data. Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Gufron, bukti mengakui sebagai data yang dijual belikan di internet mirip dengan yang mereka punya. Penyebab data forgery. 1. Pesatnya perkembangan teknologi memudahkan penjahat melakukan kejahatan di dunia maya. 2. Kurangnya keamanan pada situs-situs di internet. 3. Kurangnya kehati-hatian masyarakat dalam berinternet. 4. Kurangnya wawasan masyarakat betapa bahayanya kejahatan siber. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Hafiz Maulana. Dipersilahkan. Masih di bab 3, penanggulangan data forgery. Yang ada 5. Yang pertama, perlu adanya cyber law karena belum sepenuhnya terrealisasi dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Yang kedua, perlu dukungan dari pemerintah atau pihak terkait diadakan sosialisasi tentang cybercrime. Yang ketiga, pengguna internet wajib berhati-hati dan menelusuri website. Yang keempat, pengguna wajib mengecek akun email apabila telah dilakukan pensadapan. Yang kelima, berhati-hati dalam menggunakan Wi-Fi umum. Ancaman bagi pelanggaran hukum cybercrime. Pelaku yang menyebarkan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang bermuatan ilegal konten, baik perseorangan atau badan hukum, sesuai isi pasal 1 angka 21 Undang-Undang ITE bahwa orang adalah orang perorangan baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing atau badan hukum.
Keberadaan badan hukum diperjelas kembali dalam pasal 52 ayat 4 UU ITE bahwa korporasi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai pasal 37 Undang-Undang ITE. Simpulan. Pertama, cybercrime adalah bentuk kejahatan yang timbul karena penyalahgunaan teknologi. Yang kedua, cybercrime dapat menyerang pengguna kapan saja, maka dari itu kita harus waspada dan berhati-hati dalam berinternet. Yang ketiga, langkah yang penting dilakukan oleh pemerintah dalam penanggulangan cybercrime adalah meningkatkan sistem jaringan komputer, memodernisasi hukum kejahatan siber di Indonesia, dan meningkatkan pemahaman serta keahlian aparatur penegak hukum mengenai upaya pencegahan terhadap cybercrime. Selanjutnya, saran. Yang pertama, sosialisasi hukum kepada masyarakat tentang Undang-Undang ITE, sehingga masyarakat dapat menempuh jalur hukum ketika menjadi korban kejahatan dalam dunia cyber atau dunia maya. Yang kedua, apabila menjadi korban illegal content, maka langkah awal kumpulkan bukti dan laporkan kepada pihak yang berwajib, seperti kepolisian dan lain-lain. Yang ketiga, pemerintah harus menangani secara serius terkait data forgery dan illegal content, karena ini dapat membahayakan bagi warga negara atau data pribadi negara. Nah, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.